Ya, sekarang kita akan membahas mengenai faktor resistivitas formasi atau yang bisa disingkat FR ya. Nah, sebelumnya kita mulai dulu dari pengukuran resistivitas batuan ya, untuk mendefinisikan apa itu faktor resistivitas formasi. Nah, di sini dilakukan pengukuran resistivitas batuan ya. Nah, sebenarnya ada dua jenis pengukuran ya di sini. Ini ada satu pengukuran resistivitas brine ya, atau air asin, dan pengukuran resistivitas sampel batuan. Keduanya di set ya dengan perlakuan yang sama, dengan geometri yang sama. Nah, di sini ada sebuah kontainer yang berisi air ya, sehingga nanti kita dapat akan untuk memperoleh RW atau resistivitas water ya, water resistivity atau resistivitas air. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya mengenai definisi resistivitas, ketika diberi beda potensial maka akan ada arus mengalir ya melewati kontainer air ini, maka nanti akan terukur nilai resistansi ya, RW, R kecil di sini. Resistansi adalah rasio dari beda potensial dan arus yang melalui kontainer air ini. Nah, dengan demikian nanti bisa diperoleh resistivitas air sama dengan resistansi air dikali dengan geometrinya, yaitu luas permukaan dibagi dengan panjangnya. Nah, ini adalah resistivitas air. Nah, dengan perlakuan yang sama ya, nanti di sini kita akan mengukur resistivitas sampel batuan ya, RO, batuan berpori di sini. Nah, kemudian dengan perlakuan yang sama nanti kita akan memperoleh RO, resistivitas sampel batuan nanti, atau bisa disebut nanti di sini resistivitas formasi, adalah ini ya, E dibagi dengan arus yang melalui sampel batuan ini dikali dengan geometrinya, yaitu upper L. Nah, kemudian dengan membandingkan RO per RW, nah nanti kita akan ketemu arus yang melalui air dibagi dengan IO. Nah, rasio antara resistivitas formasi dengan resistivitas air ya, maka itu adalah definisi dari faktor resistivitas formasi atau FR, sehingga FR dapat dituliskan seperti ini, FR sama dengan RO dibagi RW, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan pada eksperimen ini, dengan nilai E ya, potensial yang diberikan, beda potensial yang diberikan, maka nanti akan selalu terlihat bahwa arus yang melalui air itu jauh lebih besar daripada arus yang melalui sampel batuan. Mengapa? Karena air ya, air bersifat konduktif umumnya bersifat konduktif, bahkan I-nya jauh lebih besar daripada I yang melalui batuan ya, karena batuan lebih bersifat resistif. Nah, oleh karena itu resistivitas batuan itu nilainya jauh-jauh lebih besar daripada resistivitas air, sehingga dengan demikian nilai FR ini selalu besar ya, karena dia sebanding dengan resistivitas dari batuan ini. Oke ya, nah FR ini ya, persamaan ini, FR ini sangat penting ya, khususnya dalam untuk interpretasi well log, karena nanti bisa digunakan untuk menentukan lokasi zona hidrokarbon. Nanti kita akan bahas di kuliah selanjutnya ya. Resistivitas ini merupakan parameter yang sangat penting ya, karena banyak sekali kegunaannya ya. Yang pertama digunakan untuk menghitung water saturation, yang nantinya digunakan untuk menghitung volume oil dan gas dalam suatu formasi, dan kemudian juga nanti bisa digunakan untuk mengestimasi produktivitas dari formasi tersebut. Nah, FR ini bisa diukur ya dengan menggunakan beberapa metode. Metode pertama itu menggunakan analisis kimia, kemudian persamaan resistivity concentration, kemudian dengan SP curve atau SP log, dan juga dengan menggunakan shell properties atau properti batuan shell, seperti itu. Nah, kita akan fokus untuk membahas SP curve dan shell properties. Nah, SP curve atau SP log ya,
Nah, sebenarnya ketika mendengar log atau curve ini sebenarnya rekaman log ya. Rekaman log beda potensial ya dalam satuan milivolt yang dihasilkan oleh interaksi conduit water, conductive drilling mud ya, lumpur, shell dengan potential ground ya atau cairan referensi di bawah permukaan. Jadi simpelnya log itu adalah respon ya, respon beda potensial antara referensi di permukaan dengan apapun yang dibaca oleh alat ini ya. Jadi misalkan ini ada borehole, kemudian dimasukkan alat perekam SP ya ke dalam lubang bor ini, maka nanti si alat perekam ini akan melihat akan membaca respon alami ya, spontaneous SP ini spontaneous potential yang merupakan hasil dari interaksi fluida-fluida ini ya di dalam bor, seperti itu. Jadi ini ada salah satu log ya, ketika dimasukkan ke sini dia akan membaca dan merekam respon SP. Nanti responnya berupa seperti ini ya, SP log per kedalaman ya, jadi kedalaman, dan akan dihasilkan respon SP negatif atau SP positif seperti itu. Nanti akan dibahas pada saat kita membicarakan detail mengenai well logging ya. Nah, SP di sini memiliki beberapa kegunaan ya. Di antaranya SP curve ini atau log SP ini, SP log bisa digunakan untuk membedakan batuan yang porus dan permeable dengan batuan yang tidak seperti clay dan shell. Kemudian juga bisa digunakan untuk membedakan batas lapisan shell, kemudian bisa digunakan untuk mengidentifikasi litologi dan menghitung resistivitas air ya. Jadi resistivitas air ini juga sangat penting untuk dihitung karena nanti bisa digunakan untuk menghitung FR. Nah, SP curve sendiri ini merupakan indikator yang baik ya untuk menghitung salinitas dari formasi. Jadi kita bisa menghitung tingkat kadar garam atau salinitas dari formasi, sehingga dengan itu kita bisa menentukan resistivitas air ya, seperti ini ya. Dari ini hasil perekaman dari SP log, kemudian RMF ini adalah mud filter dibagi dengan resistivitas air. Nah, kemudian nanti dengan persamaan ini kita turunkan sehingga nanti kita bisa menghitung RW sama dengan RMF dikali 10 pangkat SP dibagi dengan K, seperti itu ya. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung resistivitas air pada formasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya SP log sederhana ya. Aslinya dia sangat fluktuatif ya nilainya, sangat fluktuatif ke kanan dan ke kiri. Nah, ini adalah satu contoh simpel ya, di mana sebenarnya ketika melihat SP log sebenarnya kita membandingkan antara resistivitas mud filter dengan resistivitas air ya. Nah, cara pembacaan SP log seperti ini. Jika ditemukan ada indikasi fluida yang artinya resistivitas air lebih kecil dari resistivitas RMF, maka SP log ini akan ke kiri atau SP minus. Itu disebut dengan normal SP. Nah, ketika ditemukan bahwa resistivitas mud filter lebih kecil dari resistivitas air, maka akan menghasilkan respon SP yang positif atau disebut dengan reverse SP. Nah, jika RMF sama dengan RW ya, maka tidak akan dihasilkan no SP curve seperti ini ya. Jadi tidak ada respon. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada sebuah lubang bor ya, di mana di sini ada ditemukan batuan yang impermeable ya. Ada suatu formasi di sini impermeable, ini permeable formation dan ini impermeable. Ketika dimasukkan SP log, nah, ketika dia sampai pada zona permeable, zona formasi yang permeable, maka akan terbaca kurva SP log seperti ini. Nah, ini memperlihatkan bahwa SP log bisa mengidentifikasi formasi yang permeable ya. Ini sebenarnya
interaksi fluida sehingga gini, ada interaksi fluida di zona ini, sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa zona ini adalah zona yang permeable, di mana ada pergerakan fluida sehingga menghasilkan respon SP yang seperti ini, SP negatif. Nah, ini salah satu kegunaan SP curve atau SP log dalam menghitung resistivitas air. Nah, kemudian juga dengan mengetahui properti shell, kita bisa menghitung resistivitas air dari air yang terdapat di shell. Ya, jadi metode ini sebenarnya kita mengestimasi nilai resistivitas air pada lapisan shell yang berasosiasi dengan formasi yang ditinjau. Nah, dengan menggunakan persamaan ini ya, ini faktor formasi shell sama dengan porositas semu dari shell ya, apparent porosity pangkat minus M SB, di mana M ini merupakan sementasi. Nah, dari sini nanti kita akan mendapat resistivitas air pada shell dibagi dengan sama dengan resistivitas formasi shell dibagi dengan faktor resistivitas formasi. Nah, seperti itu. Nah, dengan mengukur faktor resistivitas pada shell, kita bisa menghitung resistivitas air pada shell, seperti itu. Nah, faktor resistivitas formasi atau FR ini sangat berguna dalam evaluasi formasi ya, seperti tadi, karena bisa digunakan untuk menghitung seberapa besar atau bisa digunakan untuk mengestimasi atau memperkirakan seberapa besar kandungan fluida hidrokarbon di dalam suatu formasi. Nah, FR ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya di dalam formasi, diantaranya pertama salinitas dari contact water ya, salinitas dari air bawaan, kemudian temperatur pada formasi, kemudian porositas formasi, lalu water saturation, kemudian jumlah, distribusi, dan tipe dari clay dan mineral konduktif ya. Ini yang tadi mud filtrate itu termasuk di sini ya. Nanti itu juga sangat berpengaruh terhadap nilai FR ya. Kemudian jumlah dan tipe fracture, di mana semakin banyak fracture maka memungkinkan untuk banyak fluida yang terakumulasi di situ atau yang lewat di situ, sehingga akan mempengaruhi nilai FR. Dan kemudian juga perapisan dari sandbeds. Nah, kemudian kita akan melihat hubungan antara FR dengan parameter lain. Yang pertama, kita melihat dulu hubungan FR dengan porositas batuan. Seperti yang kita sudah tahu bersama-sama bahwa porositas itu merupakan faktor yang penting, di mana dia mengontrol aliran arus listrik pada mengatur aliran arus listrik pada batuan. Mengapa? Karena porositas ini akan merefleksikan seberapa banyak fluida yang dapat tersimpan di dalam batuan. Semakin banyak fluida yang tersimpan, maka batuan tersebut akan semakin kecil nilai resistivitasnya. Nah, misalkan seperti ini, batuan ya berbentuk seperti balok ini, kemudian porositas diibaratkan seperti kapiler pada balok ini. Nah, semakin banyak kapilernya artinya semakin banyak fluida yang masuk, sehingga artinya kalau semakin banyak kapilernya, porositas semakin besar. Semakin besar porositas, maka faktor resistivitasnya akan semakin kecil, sehingga hubungan antara FR dan porositas dapat digambarkan seperti ini, di mana faktor resistivitas formasi itu berbanding terbalik dengan porositas, seperti itu. Nah, berarti dengan mengetahui faktor resistivitas formasi, kita juga bisa memperkirakan secara kualitatif ya bagaimana porositas dari formasi tersebut, dan berlaku pula juga untuk sebaliknya. Nah, kemudian juga hubungan antara FR dengan tortuosity. Nah, tortuosity ini adalah rasio jarak sebenarnya yang ditempuh antara dua titik, termasuk setiap lekukan atau liku yang dihadapi dibagi dengan jarak garis lurus kedua titik tersebut. Nah, artinya seperti apa? Nah, perhatikan gambar di sini ya. Nah, jadi tortuosity itu sebenarnya berbicara tentang keribetan ya, atau bentuk liku-liku dari pola aliran fluida ya. Ini banyak digunakan dalam aliran fluida pada media berpori biasanya, di mana LA itu merupakan jarak antara dua titik yang berliku ya. Ini ada kelokan atau liku-liku seperti ini,
dibagi dengan jarak straight line, garis lurus seperti ini. Jadi tortuosity itu adalah perbandingan antara LA ini dibagi dengan L ya. Nah kemudian kalau LA dan L ini dikuadratkan ya, ini kurang tepat, seharusnya ada pangkat 2 di sini, maka dia akan menjadi tau, yang artinya adalah faktor tortuosity. Nah ternyata dari sini didapatkan hubungan FR itu sama dengan akar dari tau per porositas pangkat 2 ya, atau V pangkat 2. Di sini memperlihatkan bahwa faktor resistivitas formasi itu berbanding lurus dengan faktor tortuosity. Artinya semakin besar tortuosity-nya, maka faktor resistivitasnya juga akan semakin besar. Ya ini karena mungkin dimungkinkan untuk fluida sulit untuk melalui batuan seperti ini, sehingga resistivitasnya juga akan semakin besar, seperti itu. Kemudian hubungan dengan sementasi ya, FR dan sementasi. Kita sudah tahu bersama bahwa sementasi ini dapat memperkecil nilai porositas, karena kehadiran semen di dalam ruang pori batuan itu memperkecil ruang pori tersebut, volume ruang pori tersebut ya. Nah tingkat sementasi pada, atau biasa disimbolkan dalam N, pada partikel pasir itu bergantung pada sifat, jumlah, dan distribusi berbagai bahan penyemen ya, seperti silika dan lain sebagainya. Nah semakin pasir tersementasi, semakin kecil nilai porositas. Dengan kata lain, seperti tadi, porositas itu nilainya berbanding terbalik dengan FR. Nah dengan adanya sementasi, maka sementasi ini akan memperbesar, bisa memperbesar atau memperkecil ya. Jadi dia juga hubungannya dapat digambarkan oleh persamaan ini. Oke, dia juga berbanding terbalik ya. Artinya juga kalau sementasinya semakin besar, maka porositasnya akan semakin kecil, sehingga nanti FR-nya yang akan semakin besar, seperti itu. Jadi dia efeknya sebagai pemangkat dari porositas, seperti itu. Nah kemudian juga hubungan antara FR dan permeabilitas, di mana Hutchinson dan kawan-kawan ya mengusulkan hubungan permeabilitas dan FR secara statistik dengan persamaan ini. Dari sini kita juga bisa lihat bahwa dalam persamaan ini permeabilitas berbanding terbalik dengan FR. Kemudian juga FR dengan water saturation, di mana resistivitas itu sebagai fungsi dari water saturation, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membahas yang terakhir ya, mengenai saturasi air ya. Nah, saturasi air ini juga salah satu faktor yang sangat penting ya, dan dia merupakan, seperti yang dibahas di sebelumnya tadi, fungsi dari resistivitas. Water saturation ini mengontrol nilai resistivitas dari suatu formasi. Jadi dengan mengukur resistivitas, kita bisa menghitung water saturation. Nah, di sini evaluasi jumlah hidrokarbon yang ada di reservoir itu didasarkan pada kemampuan untuk memperkirakan volume air yang ada di ruang pori. Nah, jadi untuk kita bisa mengetahui seberapa banyak atau seberapa produktif reservoir ini, kita harus tahu seberapa besar water saturation-nya. Dengan kata lain, kemampuan kita mengestimasi hidrokarbon, kapasitas volume hidrokarbon, cadangan hidrokarbon dalam suatu formasi, itu ditentukan dari seberapa akurat kita mengestimasi volume air atau water saturation di dalam suatu formasi, seperti itu. Nah, water saturation dapat dihitung ya dengan menggunakan persamaan Archie ya. Ini banyak sekali digunakan, khususnya dalam well logging, dengan mengetahui porosity, dari log porosity, kemudian resistivitas air dan resistivitas formasi. Kita nanti dari data log juga nanti kita bisa menghitung SW, water saturation, seperti itu. Dimana dari persamaan ini kita dapat ketahui N ini merupakan eksponen dari saturation, biasanya 2 umumnya. Kemudian A ini suatu konstanta ya, yang merupakan tortuosity factor. Kemudian
rho P, V ini adalah porosity, kemudian M ini eksponen ya, cementation, dan RW resistivitas air, dan RT ini resistivitas dari formasi, seperti itu. Nah, perlu diingat di sini bahwa saturasi itu dia hanya mencerminkan proporsi relatif dari fluida yang terkandung di reservoir. Jadi dia tidak menggambarkan secara konkret ya berapa volumenya, seperti itu. Tapi dia hanya menggambarkan proporsi. Nah, tapi dengan mengetahui saturasi air, kita dimungkinkan untuk menentukan persentase porositas yang diisi dengan fluida selain air, yaitu hidrokarbon target kita. Jadi dengan mengetahui water saturation, kita bisa memperkirakan berapa proporsi hidrokarbon di dalam formasi ini, sehingga itu juga nanti bisa membuat kita berhitung secara ekonomis apakah menguntungkan untuk mengambil hidrokarbon dari formasi tersebut, seperti itu. Jadi water saturation ini merupakan parameter yang penting karena nanti dia akan berasosiasi dengan persentase fluida lain, yaitu minyak dan gas ya, seperti itu. Oke, itu mengenai water saturation dan faktor resistivitas formasi. Oke, inilah materi dari kuliah minggu kelima ini. Silahkan dilanjutkan dibaca di buku dan kerjakan tugasnya. Nanti di tugas itu akan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Nanti bisa dipelajari di sana. Oke, sukses selalu, tetap sehat dan tetap semangat belajar.